Afdolnya ba'da zawal, ba'da zuhur. Dalam keadaan seperti itu maka mereka meninggal. Sekarang itu sudah bagus. Ijtihad dari para ulama sekarang dia wrong. Jadi sekarang di semua penjuru jumlah apa itu udah bulat. Kalau dulu kan dari di semua lingkaran karena hari pertama 10 Zulhijjah orang jemaah haji di Mekah satu jumlah itu habis 4 jumlah selesai pulang ke pondokan ke maktab buka pakaian ihram baru ganti pakaian biasa. Nanti hari kedua tanggal 11 lagi jumlah lagi kula usto akobah balik lagi nongkrong. Hari ketiga lagi kula usto akobah bagi yang nafar awal selesai kembali ke Mekah. Bagi nafar sani masih takut lagi. Nah, ini juga perlu diperhatikan karena biasanya jalan menuju jumroh itu yang agak kredit sehingga karena kebanyakan gitu adanya di luar kota Mina. Itu kalau udah lewat terowongan Mina sebenarnya itu bukan daerah Mina lagi, itu daerah Musdalifah sudah. Tapi begitulah karena kondisional yang pada akhirnya ulama dunia bersepakat bahwa Mina diperluas sampai dengan keluar terowongan. Sebenarnya pada hasilnya Mina itu kecil. Sebelum terowongan itu adalah Mina. Sekarang nggak mungkin Mina itu dibikin seperti itu, jadi akhirnya ulama berijtihad lagi keluar dari kota Mina lewat terowongan. Ini juga barangkali perlu diperhatikan tata tertib karena pada saat kita menuju lontar, kalau kita di sini lihat konser barangkali orang itu ada saya satu yang bergerak, wah gitu, udah pasti puluhan ribuan orang yang akan keinjak-injak dan mati. Ini insya Allah sekarang sudah bagus, jalan masuk satu keluar satu, insya Allah tertib ya nggak usah takut. Kemudian juga pada saat nanti kita mau tawaf melihat orang banyak nggak usah takut. Jadi jangan turun dari tempat sa'i, ambil dari putaran dulu, pas dari coklat baru kita niat berikut muter. Insya Allah juga selamat. Itu barangkali yang perlu diperhatikan kepada saudara kami yang akan melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang paling krusial adalah orang ingin mencium Hajar Aswad. Ini juga barangkali yang perlu diperhatikan. Jika memang tidak punya kemampuan begitu, tidak usah dilaksanakan, itulah sunnah. Namun kalau memang mampu, itu akan lebih bagus. Ya, ini memang agak sulit, tidak semua orang bisa. Pertama dengan niat, kedua ada usaha, Allah berikan jalan keluar. Saya barangkali berbagi pengalaman saja lah. Saya waktu haji yang kedua tahun 2000 bawa istri. Sebenarnya kalau haji bawa istri agak repot sebenarnya. Orang haji kan sendiri sebetulnya. Ya maaf ya Bu, jangan singgung nanti ibu saya. Lebih enak sendiri, bebas kita kemana. Tapi kalau istri, kita harus ikut teman istri. Muhammad, bawa istri belum tentu nanti istri kakak ngambek. Pasti suatu saat dia suka ngambek, pasti ngambek istri. Kadang-kadang ada hal yang nggak singgung aja ngambek itu. Dan selalu gampang banget orang tersinggung, ngambek. Istri saya mau lihat Hajar Aswad. Saya bilang bagaimana mau mati? Saya bilang itu terang kayak gitu. Saya bilang, seminggu saya dimarahin. Bayangin aja. Tapi karena saya gelombang kedua, besok akan berangkat ke Madinah. Hari sore ini saya belajar pengalaman dari istri saya. Niat itu harus dibarengi dengan usaha. Dia niat, udah saya bilang kita berangkat hari ini, kita mau hidup-hidup mau mati-mati. Saya bilang sholat maghrib di depan Ka'bah, buat sholat maghrib. Saya duduk di masjid, ada orang Malaysia. Orang jelas pendidikan, kita ngobrol bertiga, tiba-tiba ada anak muda. Kak, dia bilang udah kesana. Oh belum, insya Allah nanti. Itu orang di mana? Orang dari Malaysia, anak muda dari Malaysia. Orang nanti bisa, insya Allah saya. Benar. Habis sholat isya dia datang lagi nemuin saya di situ. Mari Kak, sama kami, dia bilang gitu. Jadi dia bimbing. Jadi kalau tangan saya begini, kakak masuk, dia bilang gitu. Ya gini masuk ke. Saya yang niatnya memang setengah-tengah, kagak dapat. Udah mau masuk, didorong lagi masuk dalam. Ada saya nyerah, saya keluar. Tapi istri saya memang niat, pengen nyium Hajar Aswad. Benar, begitu dia masuk ini, dia masuk. Dia sempat 3 kali takbir. Ini barangkali pelajaran yang paling perlu kita ya. Jadi niat itu harus dibarengi dengan usaha. Nanti apa dulu? Sekarang kita pikir bagaimana orang Malaysia kenal kita enggak, tiba-tiba dia muncul di depan Ka'bah itu. Salah satu barangkali. Tapi kalau tidak ada kemampuan itu jangan dipaksain karena itu adalah sunnah ya.
Dan ini barangkali yang dapat saya sampaikan. Kemudian di sana kita juga ada jamaah haji kita, karena sekarang tempat-tempat bersejarah sana sudah hampir dirusak, Contoh kemarin saya yang agak miris itu adalah pada saat di Madinah, di Bukit Uhud. Bukit Uhud itu sebenarnya tempat perjuangan Rasul. Bagaimana Rasul, pamannya Hamzah segala macam dipanahi dari atas sehingga mereka tergeletak semua. Jadi di Bukit Uhud, di kubur Uhud itu orang sekarang sambil dia memang ya itu yang kedua apa? Berfoto-foto ria. Jadi di tempat yang sebenarnya harusnya kita hormati, kita renungkan bagaimana perjuangan Rasul itu, sekarang itu sudah berubah. Orang datang sana banyak, ya maaf aja, lebih kepada rekreasi. Dan juga memang perlu kita perhatikan. Jadi kita lihat kemarin lah untuk ibadah, kita ikuti napaktilas daripada para Nabi dan Rasul, dan kita harapkan apa yang kita dapat dari haji ini dapat merubah hidup dan kehidupan kita di kemudian hari. Dan kami berharap, doakan saudara-saudara kita yang belum berangkat haji, ngomong sama Allah, ya Allah, saya pengen berangkat haji, gitu aja. Kalau saudara saya bisa, teman saya bisa, kenapa saya tidak? Gitu aja ngomong sama Allah, nggak usah pakai bahasa Arab yang gak ngerti, susah. Itu saya berbicara pengalaman, ada pengalaman saya seperti itu. Saya ngomong di sini, abang ipar saya berangkat haji, pulang aja dia bilang, Dek, insya Allah yang ada berangkat mana duitnya gitu. Dia baca tuh, ini ada baca tiketnya, dia bilang, wa azin bin nasi bil haji aku kari jalan ala kuli domir ya tinamin kulin ajik apa tinamin kulin pajin amik. Ini adalah tiket, itu surah Al-Hajj ayat 77, coba baca itu. Dibilang ini tiket, kalau kita mau nonton bola, kita mau punya apa, kita punya tiket nggak akan bisa masuk. Nah, pelajarin itu benar, kenyataan. 93 dia berangkat haji dan pulang, 94 saya berangkat, duit nggak punya, tapi alhamdulillah zaman itu masih gampang, sekarang susah ya. Ini barangkali juga buat